Assalamualaikum, selamat pagi semuanya anak-anakku. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan baik-baik saja. Amin. Begitu juga kabar Ustazah, alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Atas doa kalian semua juga, alhamdulillah Ustazah juga sehat. Terima kasih doanya ya nak ya semuanya. Nah, sebelumnya Ustazah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk segala kesalahan dan khilaf Ustazah kepada kalian semuanya, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang Ustazah saja sadari ataupun tidak sadari. Mohon dimaafin ya nak ya, dengan keikhlasan hati, kerendahan hati, Ustazah mohon dimaafin. Nah, sebelum Ustazah lanjutin materi yang akan Ustazah sampaikan pagi ini, bolehlah Ustazah ingatkan atau mereview lagi ulang tentang apa yang udah Ustazah sampaikan pada saat terakhir sebelum libur ya. Pasti ada yang ingat. Ayo, tentang apa materi kita kemarin yang waktu sebelum libur yang terakhir Ustazah sampaikan? Iya, tentang Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, pasti anak-anak masih ingat kan siapa itu Abu Bakar? Iya, itu khalifah pertama yang termasuk sahabat Rasulullah. Iya, Abu Bakar juga mendapatkan gelar As-Siddiq ya, karena beliau itu bisa dipercaya dan benar kata-katanya ya. Jadi disebut As-Siddiq ya. Dan juga beliau termasuk pemuda pertama yang masuk Islam. Terus kemudian juga termasuk hartawan yang paling baik hatinya, yang murah hati, yaitu dengan memberikan semua hartanya yang dimiliki untuk perjuangan Islam. Juga termasuk yang membebaskan sahabat Rasulullah yang lain, yaitu Bilal bin Rabah. Ya kan, masih ingat kan semuanya ya. Tapi bukan itu yang akan Ustazah bahas untuk pagi ini. Itu sekedar Ustazah mengingatkan saja ya, yang lupa dibaca ulang, yang udah ingat ya alhamdulillah ya. Karena kita sebagai umat muslim harus tahu, harus ingat siapa-siapa sahabat Rasulullah ya. Nah, untuk pagi ini Ustazah akan menjelaskan untuk materi kita yang terakhir di bab semester kedua ini ya, yaitu tentang perilaku terpuji, yang di dalamnya terdapat perilaku bersyukur, jujur, pemaaf, dan percaya diri. Ya benar ya. Nah, sebelum Ustazah lanjutin semuanya, sebaiknya Ustazah akan jelaskan apa sih itu bersyukur ya. Iya, mengucapkan alhamdulillah itu juga termasuk salah satunya. Tapi Ustazah akan jelaskan lebih rinci lagi ya tentang bersyukur. Bersyukur itu terdiri dari rasa syukur dan bersyukur. Nah, rasa syukur itu termasuk rasa terima kasih yang kita yang kita rasakan atas segala nikmat yang udah Allah berikan kepada kita. Sedangkan bersyukur yaitu mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang udah Allah berikan kepada kita semuanya ya. Beda ya, kalau rasa syukur itu yaitu rasa terima kasih kepada Allah, sedangkan bersyukur yaitu mengucapkan terima kasih atas segala nikmat yang udah Allah berikan kepada kita semua. Dan hamba yang paling disukai Allah adalah hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang udah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya ya. Nah, termasuk yang terkandung di dalam firman Allah, yaitu dalam Quran surat An-Nahl ya, ayat 114 yang berbunyi artinya, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu merasa bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kamu sembah ya. Yang artinya kita
harus bersyukur atau wajib bersyukur hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain ya. Misalnya nih contohnya, kita diberikan mama atau abi mainan atau sesuatu yang kita inginkan. Ya kita memang mengucapkan terima kasih kepada abi atau umi, tetapi jangan lupa kita harus bersyukur kepada Allah, karena yang memberikan semua yang kita inginkan itu Allah melalui abi dan umi kita ya. Ingat ya, jadi bukan umi dan abi yang memberikan semuanya itu, tetapi Allah yang memberikan, tapi melalui umi, perantara umi dan abi kita ya. Nah terus itu juga Allah juga berfirman, akan kutambah nikmatku bagi hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Nah kan enak kan, udah diberikan sesuatu kenikmatan oleh Allah, kemudian kita bersyukur ditambah lagi oleh Allah, jadi berlipat-lipat kebahagiaan yang udah dikasihkan Allah ke kita, yang dicukupkan segalanya kepada kita ya. Nah kita harus selalu bersyukur ya nak ya. Sekecil apapun nikmat Allah yang udah dikasihkan kepada kita, patut kita syukuri. Nah kemudian cara bersyukur itu dengan melalui pertama dengan mengucapkan alhamdulillah ya, banyak berzikir dengan kalimat tasbih itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, Tuhan semesta alam ya, atas segala karunia-Nya yang udah diberikan kepada kita semua. Dan yang tidak kalah penting yaitu dengan melaksanakan semua kewajiban yang udah diberikan Allah kepada kita untuk taat kepada Allah ya, yaitu menjalankan kewajiban kita, diantaranya sholat 5 waktu tepat waktu, terus kemudian menjaga diri kita dari perbuatan dosa atau mungkar ya. Itu salah satunya di antara rasa bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian bagaimana caranya yang kita menumbuhkan rasa syukur kita supaya kita memiliki rasa syukur ya, itu dengan salah satunya yaitu melihat kekurangan orang lain. Misalnya nih ya, supaya kita bersyukur kita udah dikasih Allah dengan fisik yang normal ya, mata 2 sehat, hidung lubangnya 2 sehat, telinga 2 sehat, mulut yang sehat. Dengan melihat orang-orang yang memiliki kekurangan fisik, misalnya dengan melihat orang yang tidak memiliki tangan sebelah atau tangannya kecil sebelah ya, itu akan menumbuhkan rasa syukur kita di hati kita. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang udah berikan hambamu ini tangan yang lengkap ya. Nah terus bukan cukup hanya di situ, dengan juga memakai kedua tangan kita yang udah normal yang dikaruniakan Allah itu dengan berbuat amalan yang baik-baik ya. Nah itu terus tidak membuat tangan kita ini menjadi pendosa, misalnya dengan mencubit adik atau mengambil hak orang lain. Nah itu termasuk juga mencegah perbuatan yang dilarang Allah sebagai implementasi kita untuk rasa syukur kita kepada Allah ya. Nah seperti itu. Nah kemudian Allah juga menjanjikan bagi orang-orang yang selalu bersyukur dengan pahala yang sangat besar ya, juga pahala surga ya. Nah seneng kan, udah dikasih Allah rezeki nikmat, kemudian kalau bersyukur ditambah, kemudian dikasih pahala besar juga, bisa masuk surganya juga ya. Nah itu makna dari bersyukur. Nah kemudian kita lanjutkan lagi, ayo masih semangat kan? Alhamdulillah masih semangat. Nah sekarang kita lanjutin dengan pemaaf. Apa sih itu pemaaf? Ya, pemaaf itu terdiri dari kata maaf dan pemaaf. Nah kalau maaf itu ungkapan permintaan atau penyesalan kita, permintaan ampun kita atau penyesalan kita terhadap apa yang udah kita lakukan ya, baik kepada Allah maupun kepada orang lain.
ya. Nah itu. Terus kemudian pemaaf, sedangkan pemaaf adalah orang yang memberi maaf kepada orang lain, ya, yang melakukan kesalahan terhadap kita. Nah itu bedanya ya. Nah, seperti itu. Nah kemudian sikap pemaaf adalah yang benar itu adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, kemudian tak sedikit pun dengan rasa benci atau ada niat sedikit pun untuk membalas, walaupun kita ada misalnya kesempatan untuk membalasnya. Nah misalnya nih contohnya, adik kita ngambil pensil kita terus kemudian coret-coret buku kita, marah kan kita? Ya marah, ingin pukul adik, tapi kita cegah kita. Terus kita berpikir, oh kan adik masih kecil, udah kita maafin ya, padahal kita ada kesempatan tuh mau pukul adik, mau cubit adik kan, tapi kita tidak lakukan. Karena kita apa? Karena kita memaafkan adik kita. Karena kita juga tahu adik kita masih kecil, dia belum tahu kalau buku yang dicoretnya itu penting untuk kita ya. Jadi kita maafkan. Begitu juga kepada teman, saudara, atau bahkan kepada umi abi kita ya. Yang kadang-kadang orang tua juga kan ada khilafnya juga ya kan. Nah, jadi memaafkan tanpa membenci sedikit pun dan juga tanpa membalasnya ya, tulus dari hati ya. Nah begitu. Kemudian pemaaf itu juga termasuk salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa loh ya, karena orang yang bertakwa itu akan memiliki sifat pemaaf seperti baginda Rasulullah ya, selalu memaafkan. Bagaimana baginda Rasulullah dizolimi tapi selalu mendoakan yang baik ya. Nah seperti itu. Kemudian seperti juga terdapat dalam firman Allah, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi itu artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya kemudian baik di waktu lapang maupun sempit ya, kemudian juga orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain ya. Allah sangat menyukai orang yang seperti itu ya. Nah maksudnya di sini itu firman Allah di sini maksudnya orang yang dikasih Allah nikmat harta yang banyak, dimanfaatkan hartanya itu atau dinafkahkan hartanya itu di jalan yang baik, di jalan Allah, yaitu untuk bersedekah, menyantuni anak yatim, kemudian membantu saudara atau tetangga keluarganya yang kekurangan ya, yang membutuhkan dengan melalui jalan Allah dengan ikhlas ya, tulus tanpa riya ya. Nah kemudian orang yang bisa menahan amarahnya, yang tadinya itu marah sekali tapi dia istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim, jangan marah ya Allah, tahan emosinya. Nah itu juga itu termasuk orang-orang atau hamba-hamba yang paling disukai Allah ya. Nah kemudian juga Allah juga menyukai orang-orang yang selalu berbuat kebajikan ya, termasuk mengingatkan dalam kebaikan, itu juga Allah sukai. Nah sama juga dengan yang udah pernah disampaikan baginda Rasulullah, yaitu menurut hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah pernah bersabda, sambunglah tali silaturahim pada orang yang memutuskanmu dan maafkanlah orang yang menzalimimu. Nah itu artinya Rasulullah mengajarkan kita untuk terus menjaga tali silaturahim kepada sesama ya, sesama muslim, terutama ya pada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat-sahabat kita, bahkan kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Mungkin nih ya kita nggak sengaja telah menyakiti hati orang lain dengan lisan kita, terus kemudian dia jadi sebel sama kita, dia nggak mau lagi menghubungi kita ya, balas WA kita nggak mau atau bahkan tersenyum kepada kita pun nggak mau lagi. Nah itu kita wajib untuk menyambung tali silaturahimnya.
bagaimana caranya supaya dia memaafkan kita, kemudian mau bersilaturahim lagi kepada kita ya. Terus kemudian juga Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Jadi nggak usah diingat jelek-jeleknya, sakit-sakitnya yang udah dikasihkan orang lain kepada kita itu nggak perlu diingat, tapi kebaikannya yang perlu kita ingat. Kan tidak selamanya orang itu jahat, terus pasti ada kebaikannya. Nah, itu yang kita ingat agar kita mudah memaafkannya, karena manusia itu adalah tempat khilaf dan kebenaran itu hanya Allah ya, hanya milik Allah. Jadi kita harus memaafkan ya. Nah, itu. Nah, di situ sudah paham kan nak ya tentang apa itu arti pemaaf. Nah, kemudian Ustazah lanjutin lagi nih, ayo masih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ayo semangat lagi, masih ingat kan? Ayo semangat lagi ya. Nah, sekarang Ustazah lanjutin lagi, yaitu tentang sikap jujur. Nah, jujur itu apa sih? Tidak berbohong, iya benar. Nah, ya jujur itu adalah lurus hati ya, lurus hati, tulus, tidak suka berbohong, ya benar. Terus ikhlas di dalamnya termasuk ya. Nah, kalau orang yang jujur pasti sudah tulus, pasti sudah ikhlas ya, dan dia tetap tidak berbohong dalam kata-kata ya. Nah, itu orang yang jujur. Nah, kemudian jujur itu sangat dianjurkan oleh agama kita, karena Rasulullah bisa mencapai kemenangannya itu karena apa? Karena sifat Rasulullah yang jujur. Dari sejak kecil sampai akhir hayatnya, Rasulullah itu selalu jujur. Makanya Rasulullah dapat kemenangan yang luar biasa dalam penyebaran agama Islam ya. Bahkan musuh-musuhnya sampai segan loh sama Rasulullah itu karena sifat-sifat Rasulullah. Nah ya, nah dari situ juga ada termasuk di dalam firman Allah ya, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah kemudian, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ustazah ulangnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar. Itu artinya kita harus taat kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya, dan kemudian menjaga diri kita dari perbuatan yang bohong atau dusta. Jadi mengatakan yang benar-benar saja. Kita tidak boleh takut dalam hal kebenaran. Misalnya, nih contohnya, kita melihat sesuatu kejanggalan di depan mata kita. Ada orang yang sama-sama membeli sesuatu atau makanan di depan kita. Tiba-tiba si penjualnya itu nggak sadar, dia mengembalikan uang kembaliannya itu lebih. Kita lihat. Nah, kita harus berani berkata, maaf, itu kembaliannya lebih. Nah, seperti itu. Itu contohnya ya. Atau kita mengatakan ada orang itu berbuat salah ya, dia menyakiti orang lain. Kita harus mengatakan dengan yang benar bahwa menyakiti orang lain itu dosa hukumnya. Kita harus mengingatkannya. Jadi bukan berarti kita diam saja ya melihat kebenaran atau yang kita anggap itu benar, tapi kita diam saja, itu tidak boleh. Kita harus berani berkata yang benar. Nah, dan juga apapun yang kita ucapkan itu harus yang benar ya. Seperti ini, kita seperti mengucapkan syahadat ya. Kita mengucapkan dengan lisan, kita yakini dengan hati kebenarannya. Nah, begitu juga jika kita berkata, kita mengucapkan sesuatu yang benar dengan lisan, dan juga kita benarkan dengan hati kita. Tidak boleh kita mengucapkan sesuatu iya mah misalnya, tapi dalam hati enggak. Itu enggak boleh. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan iya mah atau iya apa, dalam hati juga kita iya. Nah, itulah kejujuran ya, kebenaran. Jadi dari lisan juga dari hati. Harus ikhlas, tulus, lurus ya. Nah, itu. Nah, kemudian
orang yang jujur itu akan mendapatkan suatu keberkahan, yaitu cinta dan kasih sayang Allah, juga ridha Allah. Nah, itu yang paling terpenting. Makanya anak-anak semuanya, kita seperti udah dicontohkan baginda Rasulullah, bagaimana kita harus berperilaku jujur, lurus hati, ikhlas, tulus ya, berkata yang benar, tidak sombong, tidak ria, tidak munafik. Itu adalah sikap-sikap yang paling disukai Allah dan pahalanya sangat besar, mendatangkan cinta Allah. Siapa yang mau dicintai Allah? Semuanya kan. Nah, kalau semuanya ingin mendapatkan cinta Allah dan ridho Allah, ayo mulai sekarang dan seterusnya kita harus berlaku jujur, jujur secara lisan, jujur secara perbuatan, juga hati, ya nak ya. Iya. Ini masih mau lanjut enggak nih materinya? Iya, oke. Nah, sekarang Ustazah lanjutin lagi untuk yang materi terakhir ya. Bahasan terakhir yaitu tentang percaya diri. Ya, apa sih itu percaya diri? Yaitu percaya diri artinya keyakinan diri akan kemampuan yang ada pada dalam dirinya sendiri. Ya, jadi orang yang percaya diri itu yakin bahwa apa yang ada dalam dirinya itu semuanya adalah kemampuan yang dia miliki, yang bisa membantu dia untuk bisa lebih baik lagi. Misalnya nih contohnya, disuruh Ustazah maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal. Yakin kita bisa mengerjakan soal itu. Kita yakin bahwa diri kita mampu menyelesaikan soal yang udah dikasihkan oleh Ustazah di papan tulis. Langsung tunjuk tangan, berdiri dan mengerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga yakin, percaya diri dalam hal lain, misalnya kita berani tampil di depan umum misalnya ya, atau disuruh memimpin acara ulang tahun adik kita. Nah, kita punya percaya diri, kepercayaan diri bahwa kita sanggup melaksanakannya dengan baik ya. Nah, itu karena apa? Setiap manusia yang terlahir di dunia ini memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang dibawa sejak lahir. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, memberikan bakat dan kemampuan kita semuanya sejak lahir ya. Kenapa ada orang yang pandai mengendarai pesawat terbang, bis, motor? Nah, itu juga termasuk bakat-bakat kemampuan yang udah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan menggali kemampuan kita. Kita asah, kita kembangkan kemampuan kita untuk menjadi hal yang positif ya, tentunya gitu ya nak ya. Nah, kemudian juga terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 ya, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu takut ya, atau bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya, dan jika kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini janganlah lemah. Allah udah isyaratkan kita bahwa kita tidak boleh lemah dalam hal kebaikan ya, misalnya. Terus lemah dalam kepercayaan diri, lemah dalam menyampaikan kebenaran, terus lemah dalam motivasi untuk belajar, lemah dalam menjalani hidup sehari-hari ya. Jadi kita harus kuat. Manusia yang hebat atau manusia yang muslim, jiwanya harus kuat. Nah, itu maksud Allah. Kemudian jangan bersedih hati. Kita tidak boleh bersedih hati. Maksudnya bukan tidak boleh sedih, yang namanya manusia juga memang ada sedihnya ya, tapi tidak boleh berlarut-larut. Setiap manusia pasti ada ujian, sedih, kesedihan, tapi tidak boleh berlarut-larut. Kemudian juga kita harus merasa bahwa diri kita adalah manusia
paling sempurna ya, diciptakan makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah, yang tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk lain. Nah itu. Nah, maksudnya di sini kalau kita yakin kepada Allah, kita tidak boleh lemah, tidak boleh takut, tidak boleh sedih ya. Karena kita diciptakan Allah paling sempurna dan tinggi derajatnya. Kenapa kita harus lemah? Kita punya Allah yang maha kuat. Kenapa kita harus bersedih? Kita punya Allah yang maha pengasih dan penyayang, ya, yang tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Kenapa kita harus takut? Kita juga punya Allah yang maha pelindung, ya, dari segala mara bahaya, dari segala kejahatan. Nah, kuncinya satu, kita harus terus taat dan bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, agar Allah dekat dengan kita juga. Ingat pepatah, kalau kita berjalan mendekati Allah, Allah berlari mendekati kita. Bayangin, ya, Allah berlari mendekati kita. Begitu sempurnanya kasih sayang Allah kepada kita, maka kita tidak perlu sedih atau takut dan merasa lemah, ya. Nah itu. Kemudian ada lagi, yaitu termasuk di dalam Quran surah Fussilat ayat 30, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka menetapkan dalam hati, ya, atau meyakini dalam hati, maka malaikat akan turun dan mengatakan, janganlah kamu takut dan bersedih hati, bergembiralah, ya, bergembiralah karena surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Nah itu kalau untuk sejelas-jelasnya firman-Nya bisa dibaca ya di Quran surah Fussilat ayat 30. Karena Ustazah maklum, Ustazah juga hanya mengambil intisarinya aja ya. Jadi di sini maksudnya malaikat juga mengatakan kepada kita, misalnya kita ini yakin, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang aku sembah, yang aku yakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut aku sembah. Nah, malaikat akan turun kepada kita dan mengatakan, hai hamba Allah, janganlah kamu bersedih hati, janganlah kamu lemah, janganlah kamu takut. Sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga untukmu, bergembiralah. Nah itu kan berarti kita udah memiliki Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maha kuat, maha segala-galanya, maha pelindung, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah berarti kita tak boleh takut lagi ya, tidak boleh lemah dan tidak boleh sedih. Nah sekarang sampai di sini dulu ya, Ustazah ucapin terima kasih anak-anak udah perhatiin video Ustazah ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang penting. Maaf kalau ada suara-suara yang masuk dalam video ini, karena Ustazah juga buatnya sebenarnya udah sunyi sih, tapi itulah ya, masih ada juga gangguan-gangguan yang lain. Mudah-mudahan anak-anak tidak terpengaruh dengan suara-suara yang lain ya. Mudah-mudahan juga pembelajaran kali ini bisa anak-anak terima dengan baik, bisa anak-anak pahami. Kalau kurang jelas bisa dibaca ulang ya di bukunya, di bab terakhir ya, tentang perilaku terpuji ya. Terus kemudian juga Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah penyebutan dalam hal pembelajaran kali ini, jika dalam Ustazah menyampaikannya kepada anak-anak semua ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Ayo tetap semangat anak-anak Al-Karimah, pasti bisa. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ya, udah cukup sekian Ustazah ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat belajar, selamat menjalankan aktivitas
beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa ibadah, amal yauminya ya nak ya, dijaga terus ibadahnya, hafalannya juga jangan lupa membaca wafanya, tilawah Qurannya juga ya. Wassalamualaikum.